Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan program kami mengenai pengolahan limbah domestik berbasis waste to energy. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Alivia Rizky Taura, Divisi Hafidrulan dari saya sendiri, Farhan Haidar Mahir, Seleska Zani, dan Yohar Darilani. Nah, apa sih waste to energy itu? Nah, waste to engineering itu merupakan proses menghasilkan energi dalam bentuk panas atau listrik dari pengolahan limbah padat yang mampu menimbulkan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari penimbunan sampah. Nah, pemanfaat limbah itu menjadi energi atau menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah. Nah, pada konsep dari WTH tersebut mengacu pada pemanfaatan sampah menjadi energi dengan menerapkan beberapa sistem seperti thermal system, anaerobic digestion, landfill gas, dan refuse derived. Kemudian WTH ini memberikan alternatif yang sangat baik untuk pembakaran bahan bakar fosil. Nah, sumber energi alternatif itu sendiri dari proses pembakaran sampah secara praktis lebih ramah lingkungan. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengetahui pengolahan limbah domestik berbasis waste to energy dengan teknologi refuse, derived fuel, dan methane capture. Atau dengan teknologi biogas, landfill gas, pembangkit listrik, tenaga sampah. Kemudian mengetahui mekanisme kerja, mengetahui detail engineering design dari teknologi tersebut, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari teknologi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada limbah yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, bahan bakar yang dihasilkan dari limbah padat umumnya disebut sebagai RDF. RDF adalah pengembangan produk baru yang berkembang dengan pesat. RDF tersedia dalam ukuran besar atau kecil dalam bentuk serbuk dan padat. Dalam setiap kategori, limbah padat dapat diproses melalui berbagai desain proses yang dapat menghasilkan RDF dengan tingkat kemurnian yang berbeda. RDF merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari daur ulang sampah yang menghasilkan energi panas yang tinggi. Berdasarkan Permen ESDM nomor 47 tahun 2006, standar nilai kalor yang digunakan untuk bahan baku RDF sebesar 4.400 kilokalori per kilogram, sehingga bahan baku yang digunakan pada proses RDF merupakan bahan baku dengan nilai kalor yang tinggi. Sampah organik berbahan baku plastik dapat meningkatkan nilai kalor dibandingkan dengan bahan baku RDF dengan sampah organik. Sampah organik dapat digunakan tetapi memakan waktu yang lebih lama. Kemudian pada teknologi methane capture, limbah domestik yang digunakan merupakan limbah padat organik. Bahan dasar dari biogas merupakan bahan organik yang salah satunya menggunakan sampah sayuran. Sampah sayuran akan dipotong-potong menjadi lebih kecil, kemudian dikeringkan dan ditambahkan dengan kotoran sapi yang sudah dikeringkan. Kemudian pada teknologi pembangkit listrik tenaga sampah yang mengolah sampah menjadi energi listrik menggunakan sampah organik sebagai bahan bakunya karena memiliki kadar air yang tinggi maupun sampah padat. Kemudian pada teknologi landfill gas, bahan dasar yang digunakan juga merupakan sampah organik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teknologi yang pertama yaitu refuse derived fuel. Refuse derived fuel adalah hasil proses pemisahan limbah padat, fraksi sampah yang mudah terbakar dan tidak mudah terbakar seperti metal dan kaca, yang RDF ini mampu mereduksi jumlah sampah dan menjadi co-combustion, bahan bakar sekunder, industri semen, dan industri pembangkit listrik. Dalam pembuatan RDF, fraksi sampah yang mudah terbakar pada umumnya dilakukan reduksi ukuran lalu dikeringkan agar dua fungsi, yaitu produksi dan pembakaran. Pada proses produksi, sampah yang dapat didaur ulang seperti kaca dan besi disisihkan terlebih dahulu sehingga tidak masuk ke dalam tahapan RDF. Sedang jenis sampah lain seperti sampah organik, kertas, plastik dapat digunakan sebagai bahan baku dan dicacah untuk
mereduksi ukuran yang selanjutnya diolah untuk menghasilkan produksi RDF seperti fluff atau pellet. Kemudian sistem RDF ini mempunyai dua fungsi, dapat dibagi menjadi dua, yaitu shared and bond system. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dalam teknologi RDF sendiri ada teknologi lain seperti mechanical biological treatment yang hampir sama dengan RDF tadi dan menghasilkan output RDF juga, yaitu metode ini memisahkan sampah-sampah yang sebelumnya masih tercampur disesuaikan dengan karakteristiknya. Nah, pada proses ini juga terjadi proses evaporasi yang disebabkan oleh proses biodrying. Nah, pada tahap akhir, teknologi ini akan menghasilkan RDF atau Refuse Derived Fuel. Next. Kemudian yaitu detail engineering design dari teknologi MBT atau Mechanical Biological Treatment. Yaitu ada reaktor biodrying. Biodrying adalah singkatan dari biological drying. Itu termasuk ke dalam teknologi MBT yang mendekomposisi secara aerobik dengan tujuan mengeringkan dan sebagian menstabilkan sampah. Pengeringan sampah bergantung pada aktivitas mikroorganisme dalam mengurangi kadar air dengan peningkatan nilai kalor sekitar 30-40% menjadi bahan bakar padat alternatif yang disebut RDF tadi. Kemudian dari reaktor biodrying tersebut ada beberapa jenis reaktor biodrying, di antaranya yang pertama yaitu reaktor biodrying silinder kolom seperti pada gambar yang berbentuk silinder atau tabung. Next. Nah, kemudian biodrying itu biasanya dilakukan dengan proses aerob dengan prinsip mendorong terjadinya evaporasi dengan pemanfaatan panas dari proses degradasi zat organik. Nah, keuntungan dari proses biodrying itu mengurangi massa sampah dan emisi CH4, CO2, SO2, NOx, serta emisi debu dan landfill sampah ke atmosfer. Next. Kemudian yang ketiga yaitu ada biodrying drum dengan pengaduk berbentuk drum dengan pengaduk seperti kincir yang berputar. Next. Kemudian biodrying yang terakhir yaitu biodrying horizontal tubular seperti berbentuk kolam dan memanjang. Lebih kompleks daripada biodrying yang sebelum-sebelumnya. Next. Kemudian selanjutnya yaitu detail engineering mesin cetak RDF. Ini tidak termasuk ke dalam biodrying atau MBT atau mechanical biological treatment, tetapi sama-sama menghasilkan bahan bakar RDF. Ini adalah gambar 5 yaitu sketsa mesin cetak RDF dengan kapasitas 50 kg per jam. Itu ada komponennya yaitu ada hopper, pulley and belt berbentuk seperti mesin pemarut. Kemudian untuk gambar ke-6 yaitu rancangan yang sudah jadinya. Next. Nah, teknologi RDF ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, yaitu pada kelebihannya belum untuk disimpan, kemudian pembakaran yang dihasilkan RDF lebih terkontrol, kemudian kelebihannya itu nilai penghangat yang tinggi, dan RDF memiliki nilai energi yang tinggi. Kemudian kekurangan dari RDF sendiri yaitu menyebabkan polusi udara ketika digunakan di pembangkit listrik, dan penanganan abu yang dihasilkan di pembangkit itu mahal. Kemudian yang selanjutnya yaitu biogas. Biogas merupakan salah satu energi alternatif yang cocok dan dapat diproduksi di Indonesia. Biogas merupakan gas yang mudah terbakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Prinsip pembuatan biogas yaitu adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik atau tertutup dari udara bebas untuk menghasilkan gas yang sebagian besar berupa gas metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2.
Proses dekomposisi anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, terutama bakteri penghasil metan atau metanogen. Kemudian serangkaian proses yang terjadi pada pembentukan biogas meliputi hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Nah, untuk proses dari teknologi biogas sendiri itu melakukan pencampuran kotoran sapi dan air dengan perbandingan 1:1 dan ditambahkan dengan starter. Prosesnya ini memakan waktu kurang lebih ada beberapa jurnal yang mengatakan 2 minggu dan ada juga beberapa jurnal yang mengatakan 10 hari sudah bisa menghasilkan gas. Nah, yang perlu di-highlight pada teknologi ini adalah kondisinya, yaitu kondisi anaerobik, di mana kita harus memperhatikan wadahnya harus tertutup rapat agar tidak masuknya oksigen ke dalam proses ini. Selanjutnya yaitu detail engineering design dari biogas. Nah, untuk biogas itu alat fermentasi bahan organik yang dirancang itu untuk menghasilkan gas metana. Terdiri dari bak penampung bahan, kemudian ada pipa penyalur gas dan balon penampung gas. Kemudian bahan dasar yang biasa digunakan adalah kotoran sapi atau kotoran kandang. Kemudian pembuatan biogas umum dilakukan itu menggunakan drum plastik dengan jenis bahan HDPE atau High Density Polyethylene seperti di gambar berwarna biru. Karena hal tersebut HDPE cukup tebal, tahan terhadap reaksi kimia dan mudah didapat dengan harga yang relatif murah serta bersifat portable. Namun bisa diganti dengan menggunakan galon seperti galon aqua, tapi harus dicat berwarna hitam supaya tidak terkena sinar matahari. Nah, teknologi dari biogas sendiri itu kelebihannya energi alternatif untuk daerah terpencil, kemudian dapat digunakan untuk bahan bakar motor atau genset, dapat dimanfaatkan untuk pembangkit energi listrik, mengurangi gas rumah kaca karena gas metan, dan menghasilkan pupuk organik. Kemudian kekurangannya sistem produksi yang tidak efisien, membutuhkan biaya yang besar, ketergantungan terhadap Yang selanjutnya yaitu landfill gas. Landfill gas adalah gas yang dihasilkan oleh proses fermentasi atau anorganik dari bahan-bahan organik seperti kotoran manusia, kotoran hewan, limbah domestik rumah tangga, limbah pertanian, limbah perkebunan, dan lain-lain. Kandungan yang paling utama dalam landfill gas adalah metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2. Gas landfill merupakan gas yang dihasilkan oleh limbah secara mekanik dan tekanan dari lapisan di atasnya. Karena kondisinya yang anaerobik, bahan organik tersebut terurai dan gas landfill dihasilkan. Gas ini semakin berkumpul untuk kemudian perlahan-lahan terlepas ke atmosfer. Hal ini menjadi berbahaya karena dapat menyebabkan ledakan karena di dalam gas metan yang berbahaya. Gas metana dihasilkan oleh bahan-bahan organik seperti limbah kotoran ternak, sampah, limbah pertanian maupun limbah perkebunan yang mengalami proses anaerobik atau tanpa udara. Metana adalah gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah padat yang dihasilkan dalam suatu pengolahan. Nah, untuk dalam prosesnya sendiri, teknologi landfill gas ini digunakan 2 metode, yaitu melakukan penimbunan dan pemadatan pada limbah-limbah tadi. Waktunya itu memakan 3 minggu dan menghasilkan gas metan dan gas karbon dioksida. Nah, gas metan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan dialirkan melalui pipa untuk pemanfaatan sebagai pembangkit listrik. Selanjutnya yaitu variasi teknologi dari landfill gas. Yang pertama ada vertical extraction wells atau sumur gas vertikal. Berdasarkan
jurnal yang dibaca yaitu penelitian yang dilakukan SCY dan Iswal GS pada tahun 2021. Vertical extraction wells atau sumur gas vertikal ditanam di dalam landfill yang pengeburannya dilakukan langsung di TPA. Kedalamannya sekitar 15 meter atau disesuaikan. Kemudian terdapat satu selang yang mampu mencapai dasar landfill. Kemudian pipa atau sumur gas vertikal memiliki pori-pori di bawah sekitar 3 meter dari atas landfill. Gunanya untuk menghisap gas hasil landfill dan disalurkan melalui sistem perpipaan menuju powerhouse. Terdapat beberapa sumur gas atau sumur bor pada landfill yang dihubungkan dengan jaringan pipa. Konsentrasi gas CH4 pada jaringan pipa utama diharapkan dapat melebihi 50%. Masing-masing pipa sumur dipasang stop kran, gunanya untuk mengatur gas yang dialirkan ke dalam sistem pembangkit listrik. Kemudian terdapat flow meter untuk mengetahui atau mengukur tekanan gas yang terdapat di pipa sumur gas. Dan dipasang penghisap kompresor atau pompa vakum untuk memaksimalkan ekstraksi pada akhir dari saluran pengumpul utama sebelum gas metana dimanfaatkan. Untuk gambarnya yang di sebelah kiri yaitu gambar ke-8. Kemudian pada gambar 9 ada landfill simulator reaktor atau LSR. Berdasarkan jurnal yang dibaca, LSR itu dibangun untuk mengevaluasi produksi gas lama di timbun. LSR dibuat dengan pipa HDPE seperti biogas tadi, bahannya dengan diameter luas 50 cm dengan ketebalan dinding 2,5 cm. Kemudian panjangnya 150 cm. Volume total LSR kira-kira 0,57 meter kubik. Pada proses degradasi bahan organik dihasilkan biogas dan lindi. Kemudian biogas dan port outlet lindi dipasang di bagian atas dan bawah reaktor. Port outlet biogas terhubung ke eudiometer untuk pengukuran volume biogas. Sedangkan port outlet lindi digabung dengan tabung silikon tipe U sebagai pencegah masuknya udara ambien ke LSR setelah lindi mengalir keluar. Kemudian pancuran dipasang untuk air tawar guna menyimulasikan curah hujan atau resirkulasi lindi, dan distribusi juga dipasang di bagian atas LSR itu. Terdapat penampung plastik dengan kapasitas 10 liter ditempatkan pada pengumpulan lindi yang dihasilkan, selanjutnya disirkulasikan kembali ke dalam LSR. Dan terdapat 4 termokopel dengan panjang 20 cm masing-masing dipasang pada 40, 65, 90, dan 115 cm dari LSR untuk mengukur suhu internal di dalam LSR. Nah, kelebihan dan kekurangan dari teknologi landfill gas itu pada kelebihannya memiliki biaya yang rendah, kemudian gas yang dihasilkan dapat digunakan untuk pembangkit listrik dan termal, kemudian tidak dibutuhkan skill personil, dan dapat mengubah lahan seperti rawa menjadi lahan bermanfaat. Kemudian kekurangannya itu tanaman air tanah dapat tercemar, kemudian hanya menghasilkan 30-40% gas yang dihasilkan, kemudian membutuhkan lahan yang luas, membutuhkan biaya atau transportasi untuk pemilahan sampah, dan potensi adanya ledakan dari gas metan. Kemudian yang terakhir yaitu pembangkit listrik tenaga sampah. Pembangkit listrik tenaga sampah merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar. Pemanfaatan sampah untuk menjadi energi atau waste to energy sudah banyak dilakukan, salah satunya untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga sampah dikenal dengan PLTSA. Teknologi pemanfaatan sampah untuk menghasilkan energi listrik sudah banyak dikembangkan. Secara prinsip, proses sampah diubah menjadi energi listrik dilakukan melalui proses pembakaran langsung atau direct combustion ataupun tidak langsung melalui proses konversi. Ada 3 proses konversi sampah menjadi energi, yaitu thermochemical, physicochemical, atau biochemical. Teknologi yang menggunakan proses konversi thermochemical antara lain torrefication, plasma treatment, gasification, dan pyrolysis atau cair. Kemudian teknologi yang menggunakan proses konversi psikochemical adalah extraction atau ekstraksi yang nantinya akan menghasilkan bahan bakar dalam bentuk cair. Sementara itu, teknologi yang menggunakan proses biochemical adalah antara lain fermentation,
dan anaerobic digestion atau biodigester yang menghasilkan bahan bakar dalam bentuk gas. Nah, untuk proses dari teknologi pembangkit listrik tenaga sampah ini, itu diawali dengan pemisahan dan penghancuran serta adanya proses pemanasan. Nah, pada salah satu proses ini, itu menggunakan proses gasifikasi di mana dapat menghasilkan syngas. Nah, proses-proses ini termasuk ke dalam metode konversi energi menjadi listrik. Nah, hasil akhirnya dari teknologi ini dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kemudian yaitu detail engineering design dari teknologi pembangkit listrik tenaga sampah, yaitu turbin uap. Gambarnya dapat dilihat pada gambar 10. Kemudian untuk komponen-komponennya yang pertama nomor 1 yaitu ada nozzle, kemudian nomor 2 yaitu baut biasa, ketiga casing turbinnya atau tutupnya atau casing luarnya, kemudian yang keempat baru tutup casingnya. Yang kelima yaitu blade turbin, kemudian nomor 6 yaitu komponen roda turbin. Nomor 7 yaitu porosnya, poros turbin. Nomor 8 yaitu flank. Kemudian nomor 9 yaitu bearing UCP 205, kemudian nomor 10 alternator, dan yang terakhir yaitu pipa outletnya nomor 11 yang mengarah ke bawah. Nah, teknologi PLTS ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Itu pada kelebihannya mengurangi sampah padat, kemudian mengurangi volume sampah hingga 80%, produk energi yang tinggi, dapat memisahkan produk gas dan cair, dan dapat menghasilkan energi panas untuk menggerakkan turbin generator yang dapat menghasilkan musik. Kemudian kekurangan dari PLTSA ini menyebabkan polusi udara, membutuhkan modal yang besar, dan input energi yang tinggi. Baik, selanjutnya kesimpulan. Sampah selama ini menjadi persoalan di kota-kota besar yang segera membutuhkan pemecahan. Penanganan sampah yang dibutuhkan saat ini adalah penanganan dengan konsep zero waste, atau dengan kata lain penanganan yang dapat mengurangi volume sampah, bukan sekedar menimbun sampah atau yang sering dikenal dengan landfill. Salah satu gagasan yang mengemukakan dalam upaya pengurangan sampah adalah dengan memanfaatkan sampah menjadi energi listrik dengan konsep waste to energy atau WTE. Pada konsep waste to energy, terdapat beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk memanfaatkan sampah tersebut, yaitu RDF, landfill gas, biogas, dan pembangkit listrik tenaga sampah. Teknologi tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan pada masing-masingnya, tetapi dengan adanya terobosan baru tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut merupakan salah satu energi terbarukan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila masih ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.